dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah belum ya? Oke, nanti habis pembelajaran kalian mau beli sarapan kan ya? Tapi habis pembelajaran ya, jadi kita belajar terlebih dahulu, oke? Jadi tetap semangat ya, meskipun suasananya hujan, jadi pengen ngantuk, jadi tidak semangat, tapi kita harus semangat ya, semangat untuk belajar, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Biar kalian hari ini tambah semangat dalam belajarnya, Ibu ada es briefing terlebih dahulu kepada kalian. Ya. Jadi nanti biar kalian lebih fresh, lebih semangat dalam belajar, Ibu ada es briefing terlebih dahulu kepada kalian. Jadi semuanya Ibu minta tolong berdiri. Ayo berdiri semuanya. Nah, jadi es briefingnya hujan rintik-rintik, oke? Nah, kalian gajah keempat ke kanan semuanya, pegang pundak temannya kalian masing-masing. Nah, ke sana. Oh, gini, gabung aja. Nah, start, gabung sama temannya. Jadi Ibu praktekin ya, praktekinnya gini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, sambil pijat pundak temannya kalian ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik,
dengan hasil kerjanya secara khusus. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada ini ya, ada ini ya, poin ini ya. Nah, bentar. Nah. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu mau pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian. Mungkin kalian di kelas 10 sudah pernah belajar tentang jurnal penutup, ya enggak? Ya. Mungkin kalau di kelas 10 kalian sudah belajar tentang jurnal penutup perusahaan jasa. Nah, di kelas 11 ini kalian belajar tentang jurnal penutup perusahaan juga. Oke? Nah, kalau kalian sudah mungkin sudah tidak asing dengan istilah kata jurnal penutup di kelas 10, Ibu mau tanya lebih dahulu pada kalian. Jurnal penutup itu apa sih? Ada yang masih ingat jurnal penutup itu apa? Ibu, Ya. itu jurnal yang dibuat pada akhir periode. Ya, betul sekali ya. Jadi jurnal penutup ini itu secara umum sebenarnya jurnal penutup itu sama dengan jurnal penutup dagang sama dengan jurnal penutup perusahaan jasa. Nah, jurnal penutup sendiri ini itu merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Nah, tujuan dibuatnya jurnal penutup sendiri ini yaitu digunakan untuk menutup akun-akun perantara. Nah, akun perantara sendiri ini itu ada tiga, yaitu pendapatan, kemudian ada beban, dan ada pengembalian privilege. Oke, next selanjutnya adapun sumber data yang digunakan dalam jurnal penutup. Nah, sebenarnya sumber data dalam jurnal penutup itu adalah neraca saldo disesuaikan. Tetapi kalau misalnya perusahaan memiliki kertas kerja atau worksheet, ada yang kita baca sebagai worksheet. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita menggunakan kolom tanggal rugi. Nah, di sini Ibu lebih prefer pakainya kertas kerja ya. Jadi kalau pakainya kertas kerja itu nantinya akan memudahkan kita dalam membuat jurnal penutup. Jadi di sini Ibu lebih prefer kalau kita pakainya kertas kerja. Nah, di dalam kertas kerja nanti itu kita fokus di kolom tanggal rugi. Kolom tanggal rugi ini nantinya yang akan kita tutup di jurnal penutup. Kemudian untuk sumber data yang kedua yaitu pada kertas kerja kolom neraca. Nah, di kolom neraca ini nantinya yang ditutup itu hanya akun printnya saja. Oke? Jadi kalau di neraca yang kita ambil atau yang kita tutup itu nantinya hanya akun printnya saja. Ya, sampai sini paham? Kalau paham, lanjut. Nah, kemudian kapan sih kita membuat jurnal penutup? Ya, jadi kita membuat jurnal penutup yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwasanya kita membuat jurnal penutup itu di setiap akhir periode secara otomatis setelah menyusun laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah kita menyusun jurnal penutup. Sebelum kita Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun jurnal penutup, Ibu mau membagikan kertas kerja terlebih dahulu buat kalian, biar kalian lebih mudah untuk membuat jurnal penutup. Oke? Ibu akan bagikan kertas kerja terlebih dahulu. Nanti kalian bisa memahami kertas kerjanya. Ibu
kita tutup. Kemudian untuk bibitnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, coba kalian lihat di kolom laba rugi bagian kredit itu ada apa saja? Ya, penjualan, terus terus ada oke. Nanti di sisi kredit ini kita tulisnya di jurnal untuk itu di sebelah bibit. Kita masukkan di kolom kredit ada laba rugi, kita masukkan di jurnal untuknya di sisi bibit. Oke. Kemudian untuk kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, jadi ini adalah cara untuk menutup pendapatan. Oke, jadi yang pertama yaitu menutup akun pendapatan. Jadi dengan seperti ini kalian tahu bahwa pendapatan pada perusahaan dagang itu ada penjualan, kemudian ada rental pembelian dan ada potongan. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya di debit dan bebannya di kredit. Nah, kalau ini tuh sebenarnya kebalikannya yang di nomor 1. Nah, jadi jelasin ya. Jadi langkah yang kedua yaitu pada sisi debit kolom laba rugi. Nah, ini merupakan komponen beban dengan cara debitnya nanti adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah seluruh akun debit yang ada di kolom laba rugi. Oke, kreditnya adalah seluruh akun debit yang ada di kolom laba rugi. Coba kita lihat bersama-sama ada apa saja di kolom laba rugi. Penjualan itu ada apa saja? Ya, terus jadi ini nantinya yang akan dimasukkan ke dalam jurnal untuk di bagian kredit, ya. Kemudian untuk debitnya sendiri yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, jadi nomor 2 ini yaitu menutup akun beban. Jadi dengan ini kalian tahu bahwasanya beban pada perusahaan dagang yaitu ada tadi yang kalian sebutkan, ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Jikalau perusahaan laba, maka ikhtisar laba ruginya itu di debit, kemudian modalnya di kredit. Nah, jikalau perusahaan itu mengalami rugi, maka modalnya di debit, kemudian ikhtisar labanya di kredit. Nah, gimana sih cara kita melihat perusahaan itu debit atau kredit? Coba kalian lihat di kertas kerja kalian masing-masing. Kita lihat selisihnya. Jadi
pendapatan, kemudian beban, dan lain-lain ditutup. Dan nanti saldonya itu dipindahkan ke dalam akun pergerakan. Oke, langsung saja. Nah, untuk sumber datanya sendiri pada neraca saldo setelah penutupan ini dibagi menjadi dua ya. Nah, kalian tetap lihat di kertas kerja kalian masing-masing. Nah, coba kalian untuk sumber data yang pertama yaitu ada neraca saldo disesuaikan. Nah, kalian lihat di kertas kerja kalian di bagian NSD. Jadi kalau tadi jurnal penutup kalian hanya di gambar dan neraca, tetapi untuk jurnal untuk neraca saldo setelah penutupan kita lihatnya di NSD-nya. Neraca saldo disesuaikan. Jadi yang gambar dan neracanya ini sudah tidak sama ya. Coba punya koreksi. Kemudian untuk sumber datanya yang kedua yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup yang tadi dijelaskan. Nah, itu nanti menjadi sumber data dari pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, jadi ini sumber datanya yang pertama dari catatan kalian. Nah, kalian fokusnya ke ranking dulu. Ya. Yang menghadapi sama neracanya diambil dulu. Nah, kemudian ini sumber datanya yang kedua yaitu jurnal penutup. Jurnal penutupnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita sandingkan seperti ini ya. Jurnal penutup yang sudah kita buat tadi dengan kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita buat jurnal penutup seperti ini sebelumnya. Nah, ini awalnya ini sebenarnya belum ada isinya, tapi ini dibuat isi. Nah, itu jelasin. Jadi nanti pada jurnal penutup ini kita pindahkan ke jurnal penutup ini. Ya. Nah, pertama kita akan memindahkan pendapatannya terlebih dahulu. Aku pendapatannya terlebih dahulu. Nah, pertama untuk akun pendapatannya yaitu ada penjualan sebesar 10.100.000. Yang ini kan penjualannya sebesar 10.100.000. Kita pindahkan di jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ya. Penjualannya itu kan ada 10.100.000. Kelihatan kan di sini? Kita pindahkan di sebelah sini karena itu di debit, maka kita pindahkan di sisi debit sebesar 10.100.000. Kemudian untuk akun yang kedua yaitu retur pembelian. Retur pembelian di situ sebesar 300.000 di sebelah debit. Nah, ini kita pindahkan lagi retur pembelian di sini sebesar 300.000. Ya. Jadi datanya kita ambil dari jurnal penutup yang tadi ya. Kemudian untuk akun yang selanjutnya yaitu ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian itu sebesar 30.000. Nah, itu di sisi debit. Berarti kita masukkan lagi potongan pembelian sebesar 30.000 kita pindahkan di sini. Di sisi debit. Kemudian selanjutnya ada intisar pada debit yaitu sebesar 10.430.000 di sisi kredit. Kita pindahkan lagi intisar pada debitnya di kredit sebesar 10.400.000. Oke, jadi setelah kita sudah menutup akun pendapatan, selanjutnya kita akan menutup akun beban. Jadi ini ada akun bebannya, ini ada intisar lebih sampai beban asuransi. Ini nanti caranya juga sama. Kita pindahkan semuanya ke dalam penutup ini, ya. Oke.
tadi, kemudian ditulis di mana untuk modalnya sebesar 300.000, kemudian untuk return-nya sebesar 300.000. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi seperti ini tampilannya setelah tadi kita susun. Kalau setelah jumlah produknya sudah kita bedakan, jadi hasilnya seperti ini. Ini harga saldo, ini jumlah produk yang sudah kita masukkan tadi. Dan jangan lupa kita jumlahkan hasilnya sisi debit dan sisi kredit. Dan hasil penjumlahannya itu harus sama, harus balance ya. Jadi kalau misalnya tidak sama atau tidak balance, maka kalian memasukinya ada yang salah ya. Jadi antara sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Oke. Nah, selanjutnya ini tahap kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebenarnya sama seperti nomor sebelumnya. Kalau misalnya akun debit dengan debit, maka hasilnya dijumlahkan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kredit dengan kredit, maka hasilnya juga dijumlahkan. Nah, kalau misalnya pada debit dengan kredit, maka kita cari selisihnya. Begitupun sebaliknya, jika kredit bertemu dengan debit, kita cari selisihnya. Tetapi kalau di dalam sini gamenya muncul satu saja, ini hanya debit saja atau kredit saja, kita tulis kembali di neraca saldo penutupannya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, pada nomor akun 122, 211, 2211, ada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian akan ada utang gagal, dan ada utang bank. Nah, itu kan akunnya cuma muncul satu kali di 9 kredit. Nah, kita tulis lagi saja pada neraca saldo setelah penutupan. Jadi nominalnya sama, kita tulis lagi. Kemudian pada akun 3311, nomor akun 311, ada modal non-raya, yaitu kreditnya sebesar 24.700.000, kemudian debitnya ada 300.000 dan kreditnya ada 500.000. Nah, ini gimana caranya? Ada kredit, debit, kredit. Nah, caranya kita jumlahkan terlebih dahulu yang sama. Jadi kita jumlahkan dulu kreditnya dengan kreditnya kita jumlah. Nah, hasilnya baru kita kurang dengan bagian debitnya sebesar 300.000. Nah, setelah kita jumlahkan kita ternyata hasilnya itu lebih besar di kredit. Kalau misalnya hasilnya itu lebih besar di kredit, kita tulis yang di neraca saldo setelah penutupan masuknya di kredit. Kalau misalnya kita jumlahkan hasilnya lebih besar di debit, ya kita masukkan di debit. Nah, kalau misalnya di kredit hasilnya lebih besar di kredit, berarti kita masukkan di kredit. Kemudian dilanjutkan itu ada fitur di debit sebesar 300.000, kemudian pada jumlah produknya itu di kredit 300.000 karena dia berlawanan dengan kredit, maka kan dikurangi. Nah, jadi hasilnya kosong. Jadi jika ada untuk penjualan itu juga sama, di neraca saldonya itu 10.100.000, kemudian di jumlah produknya itu di debit, jadi itu selisihnya tidak ada, maka dia akan menjadi kosong. Begitu juga dengan reto penjualan, kemudian potongan penjualan, pembelian, reto pembelian, potongan pembelian, kemudian biaya sewa, kemudian di misalnya beli, kemudian beban bensin dan utang
versi ini karena akunnya cuma untuk satu kali di kredit satu itu kita tuliskan lagi di 540 teman-temannya kita tulis lagi 200. Kemudian untuk beban kelengkapan sampai berbagai muka ini karena berkenaan juga, jadi kita cari sisinya, total sisinya. Nah, jadi itu tidak sekian, jadi kita perlu tulis di cara sampai 100. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan lagi hasilnya. Nah, kalian jumlahkan hasilnya itu harus sama antara debit dan kredit. Jadi hasilnya harus balance ya. Kalau hasilnya tidak balance, hasilnya tidak sama, berarti kalian memasukinya, menjumlahkannya, menguranginya itu berarti ada yang salah. Jadi semuanya dengan kredit maupun di jurnal penutup ataupun di neraca saldo setelah penutupan, hasil penjualannya itu harus sama antara debit dan kredit. Ya, jadi harus sama, balance. Pasti harus balance. Jadi ini gambaran setelah versi rapinya. Jadi ini versi rapinya, versi lebih umumnya. Jadi seperti ini gambaran neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini sudah urut sesuai nama akunnya, sudah urut dengan kelompok akun-akunnya. Jadi untuk kelompok akun 11, nomor akun 11, 112, 113, 114, 115, 116 ini dikelompokkan menjadi harta lancar. Oke, jadi akun 11 sampai 116 ini masuknya kelompok akun harta lancar. Kemudian untuk akun 121 dan nomor akun 122 ini masuknya ke dalam kelompok harta tetap. Jadi 121 dan 122 ini masuknya ke dalam kelompok harta tetap. Kemudian untuk nomor akun 211 utang dagang dan 212 utang gaji ini masuknya ke dalam hutang lancar. Ya. Kemudian untuk 221 utang gaji ini masuknya hutang jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada hutang pengarahan ini masuknya ke dalam modal. Oke, sampai sini jadi paham tentang pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Jadi gambarannya seperti ini ya, hasil akhir pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, kalau kalian sudah paham tentang materi yang ibu tadi sudah jelaskan, sekarang ada penugasan. Jadi itu kasih petunjuk. Jadi penugasannya ini berkelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 4 anggota. Jadi berkelompok. Itu terdapat, ada yang terdapat. Ini satu dari tadi ya. Nah, nanti ibu akan berikan data basic pada kalian. Kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Cukup ya. Ya. Terus setelah kalian kerjakan, nanti kalian kelompok 1 untuk maju ke depan menjelaskan ke teman-teman hasil kerja kalian. Paham? Kalau paham, ibu bagikan yang lainnya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi dibagi menjadi 4 anggota ya. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 anggota. Nah, gabung sama itu ya, kalau ya.
Gaya dulu aja. Iya, Bu. Foto dulu. Ada yang belum dapat? Foto dulu. Foto dua. Pak. Foto aja, ya. Saya itu nanti bagi. Ada yang masih cuma dulu, ada yang masih merasa sama dulu. Kalau misalnya. Oke. Jadi kalian diskusi terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan berkawan-kawan. Geser-geser. Kawan-kawan. Silakan siapa? Iya. Dikerjain Oli. Kamu aja ya. Nanti siapa yang kirim? Jurnal dulu, dijelas makin saya mana ada satu. Kalau ada kesulitan, bisa kerja tanya ke ibu ya.
pasti akan dipendek tapi nanti kamu punya tapi kamu lebih energi dipendek dulu mesti energi kamu jadi jadinya lebih kalau kamu tidak udah seperti
Mana udah selesai belum ngerjainnya? Udah semuanya? Kalau udah semuanya, ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, buat jelasin ke teman-temannya. Silakan. Ada belum? Oke, kalau ada belum, ibu kasih balas presentasi. Udah semuanya? Udah ya? Cuci udah? Kalau udah semuanya, silakan buat perwakilan satu maju ke depan buat jelasin. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, silakan. Aisyah maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Tunjukkan kata-katanya. Oke, silakan Aisyah dibacakan hasil diskusinya pertama. Jadi jurnal kelompok dulu, terus neraka satu sama kelompok. Yang lain disimak ya, diperhatikan. Menutup pendapatan. Dibaca itu jurnal kelompok apa? Jurnal Nah, jurnalnya apa? menutup pendapatan. Dipakai Pendapatan jasa, pendapatan dengan nominalnya sebesar berapa? pendapatan jasa sebesar 34.013.000. Terus pendapatan bunga 225
Di sisi kredit ada akumulasi depresiasi perintah 1.400.000, utang usaha 1.436.000, utang gaji 143, utang lain-lain 143, pendapatan diterima dibuka 1.400.000, utang modal luar negeri 14.929. Totalnya semua menjadi 14.998. Jadi yang disampaikan Aisyah sudah benar apa ada salah? Benar. Benar ya? Ya. Kalian jadi udah paham semua kan? Paham. Penutup dan kata sampai penutupan. Oke, kalau kalian sudah paham semuanya, itu ada tugas buat evaluasi kalian. Jadi biar kalian itu mengerti apa yang sudah belajar tentang materi ini, itu ada evaluasi atau tugas. Jadi nanti tugasnya itu buat PR kalian di rumah. Nanti ibu kirim filenya ke papanya siapa? Safi. Nanti ibu kirim filenya ke Safi ya. Nanti Safi bisa dikirim di grup. Nanti itu adalah bahan informasi buat kalian. Apakah kalian sudah memahami materi ibu hari ini atau belum ya? Oke. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau satu saja menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pagi ini? Satu saja. Ya, silakan juga. Kesimpulan pembelajaran ini apa enggak? Kesimpulannya jangan menutup merupakan siapa itu nih? Berdiri bu. Berdiri lah. Berdiri bu. Berdiri bu. Berdiri nih. Berdiri. Nah, kalau sambil berdiri beda. Yang mana sih? Bacakan kesimpulannya. Siapa saya dengar? Kesimpulannya sunat menutup merupakan langkah akhir dari siklus akuntansi yang bertujuan menuntut akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan kedua agar saldo akun tersebut menjadi prima di awal proses berikutnya. Proses ini juga memindahkan laba atau bersih ke akun modal sehingga laporan keuangan dapat menjaminkan posisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Terima kasih Wika. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian yang telah hadir pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, dan ibu meminta maaf apabila ibu ada salah kata selama belajar pada pembelajaran ini. Mungkin